Kita lanjutkan delik suap pasal 11. Apa saja unsur-unsur suap pasal 11? Unsurnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Jadi subjek deliknya untuk yang diberi suap itu sama, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan pasal 5. Tetapi kalau pasal 5 yang diatur dalam ayat 1 dan ayat 2, huruf A yang ayat 1, huruf A dan huruf B itu untuk orang yang memberikan suap. Sementara untuk pasal 11 ini rumusan deliknya adalah untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap. Ya di sini yang saya garis bawahi ada sikap batin padahal diketahui atau patut diduga. Ini yang menunjukkan perbedaan nanti dengan suap pasal 5. Pasal 5 itu untuk suap pasifnya adalah di ayat 2, yaitu untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima. Sementara kalau untuk ayat 1 baik A maupun B itu untuk orang yang memberikan suap. Ya, makna hadiah ini lebih sempit daripada sesuatu. Kalau pasal 5 yang diberi atau dijanjikan adalah sesuatu. Tapi kalau pasal 11 tadi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah hadiah atau janji. Ya, istilah hadiah ini lebih sempit dibanding dengan sesuatu. Karena hadiah hanya bermakna benda berwujud yang bernilai uang. Sementara sesuatu maknanya bisa benda yang berwujud, bisa juga benda yang tidak berwujud. Sepanjang berharga bagi orang yang menerima, punya nilai membahagiakan bagi orang yang menerima. Sementara kalau hadiah ini hanyalah berupa benda berwujud yang punya nilai. Oleh karenanya maka seseorang dapat dijerat dengan pasal 11 ini jika pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menerima hadiah yang ditunjukkan dengan beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut ke tangannya. Demikian juga dengan janji yang harus telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Misalnya dalam bentuk ucapan atau bentuk yang lain. Jadi syaratnya pegawai negeri atau penyelenggara negara itu telah menerima hadiah atau janji. Kalau menerima hadiah, berarti tandanya sudah ada perpindahan kekuasaan terhadap benda yang diberikan dari penyuap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tapi kalau janji, seperti yang kemarin saya sampaikan, dianggap telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bisa dilihat dari isyarat yang menunjukkan penerimaan terhadap janji itu. Misalnya dengan kata oke, dengan kata sip, dengan menunjukkan ibu jari, dan seterusnya. Itu merupakan tanda yang menurut kelaziman seseorang telah menerima apa yang diberikan oleh orang lain. Ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus benar-benar mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diberikan kepadanya berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan yang melekat padanya. Jadi benar-benar pegawai negeri atau penyelenggara negara tahu
kalau hadiah atau janji yang diberikan padanya ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan yang melekat padanya. Atau kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara itu tidak mengetahui, paling tidak dia patut menduga kalau hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan yang melekat padanya. Ini namanya sikap batin pro parte dolus, pro parte culpa. Nah, tadi rumusannya adalah hadiah atau janji yang diberikan oleh penyuap tanpa mengutarakan maksud. Kenapa? Karena tadi rumusan deliknya adalah pro parte dolus, pro parte culpa. Jadi di situ ada rumusan pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui atau paling tidak patut menduga. Berarti apa? Pemberi suap tanpa mengutarakan maksudnya. Sehingga pegawai negeri itu sekalipun pemberi suap tidak mengutarakan maksudnya, dia ngerti kalau itu ada hubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Atau kalau dia nggak tahu, paling tidak dia patut menduga. Misalnya yang kemarin saya contohkan, ada orang yang diloloskan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi CPNS. Kemudian CPNS yang telah lolos tadi, dia memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang punya kewenangan memang untuk meloloskan itu. Ya paling tidak kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara itu nggak tahu maksud dari pemberian itu, ya paling tidak dengan kondisi itu dia patut menduga kalau pemberian itu terkait dengan kewenangan atau kekuasaan dia dalam meloloskan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Maka bedanya dengan delik suap pasal 5, kalau delik suap pasal 5 pemberi suap harus secara eksplisit mengatakan bahwa pemberian atau janji itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Tapi kalau suap pasal 11, pemberi suap tanpa mengutarakan maksudnya. Tetapi meskipun tanpa mengutarakan maksud, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu tahu atau paling tidak patut menduga kalau hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Ya, karena memang rumusan deliknya berbentuk pro parte dolus, pro parte culpa, sikap batin bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap. Sekarang kita masuk ke delik korupsi suap pasal 12. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk delik korupsi suap pasal 12 ini ancaman pidananya paling berat dibanding dengan delik korupsi suap yang lain termasuk suap pasal 5 dan pasal 11. Jadi ancaman pidana minimum khusus untuk penjara 4 tahun plus denda paling sedikit 200 juta. Maksimumnya untuk pidana penjara 20 tahun, sementara untuk pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini delik korupsi suap pasal 12. Apa bentuknya? Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi pasal 11 itu ancaman pidananya lebih ringan, demikian juga dengan pasal 5 dibanding dengan pasal 12. Karena itulah awalnya dulu Angelina Sondah di pengadilan tipikor dia dikenakan ketentuan suap pasal 11. Maka dia hanya dipidana dengan pidana penjara 4,5 tahun. Tapi kemudian di tingkat Mahkamah Agung, Majelis Hakim mengenakan suap pasal 12. Maka Angelina Sondah dinaikkan pidananya
dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara. Sekalipun akhirnya berdasarkan putusan peninjauan kembali, pidana penjara 12 tahun disunat menjadi 10 tahun penjara. Ini pasal 12A, A kecil. Kemudian yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat. Ini mirip rumusan delik suap pasal 5 ayat 1 huruf B. Jadi telah dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam jabatannya, baru kemudian ada pemberian. Dan seterusnya. Coba kita lihat bagaimana unsur-unsur delik pasal 12 huruf A kecil. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Ini mirip pasal 11 ya. Kalau sampai sini sama. Jadi subjek deliknya pegawai negeri atau penyelenggara negara, perbuatannya menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga. Sampai sini juga sama. Jadi sikap batinnya pro parte dolus, pro parte culpa. Yang membedakan adalah unsur yang keempat. Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, penjelasannya, hadiah atau janji tersebut diberikan oleh penyuap sebagai upaya menggerakkan atau mempengaruhi kehendak pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai dengan kehendak penyuap. Jadi memang hadiah atau janji itu oleh penyuap dimaksudkan untuk mempengaruhi kehendak dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang awalnya dia tidak akan melakukan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya menjadi berbeda untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya sesuai dengan keinginan penyuapnya. Ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, kalau kita lihat unsur yang keempat tadi, sudah sampai melakukan hal yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya karena memang terpengaruh oleh hadiah atau janji yang diterimanya. Terjawab sudah kenapa delik suap pasal 12 huruf A kecil ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan pasal 11 dan pasal 5 karena dirumuskan sebagai delik material. Kalau pasal 5, pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak harus sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya sesuai kehendak penyuap. Asalkan sudah diterima suap itu, maka sudah masuk kategori delik suap pasal 5, pasal 11. Tapi kalau pasal 12, huruf A kecil, ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara baru menerima saja, maka belum bisa. Dia dikatakan melanggar ketentuan pasal 12 huruf A. Tetapi setelah menerima hadiah atau janji itu, pegawai negeri atau penyelenggara tersebut sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya sesuai dengan keinginan penyuapnya. Misalnya, ketika orang ingin diloloskan sebagai CPNS, kemudian memberikan hadiah, begitu hadiah itu diterima, selesai, maka baru bisa dikenakan pasal 5. Kalau dia mengutarakan maksud secara eksplisit, pasal 5. Tapi kalau dia tidak mengutarakan maksud secara eksplisit, maka kena pasal 11. Tapi kalau pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah menerima hadiah atau janji,
yang kemudian dia sudah meloloskan penyuap sebagai CPNS sesuai dengan keinginan penyuap sendiri, maka berarti sudah terjadi akibat berupa dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu dalam jabatannya. Kalau sudah terjadi akibat berarti ini merupakan delik material. Karena apa? Akibat sebagai syarat sempurnanya unsur-unsur delik suap pasal 12 huruf A. Ya memang Pak Artijo dulu memaknai pasal 12 huruf A ketika menerapkannya kepada Angelina Sondah. Pak Artijo dalam putusannya menyatakan kalau suap pasal 12 huruf A ini merupakan suap aktif. Artinya apa? Bedanya dengan pasal 5 dan pasal 11. Kalau pasal 5, pasal 11, menurut Pak Artijo, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu bersifat pasif. Artinya apa? Dia tidak mencari-cari. Tapi ya sudah, dia mau dikasih, ya dia terima. Tapi kalau pasal 12 huruf A, kata beliau, ini merupakan suap aktif. Artinya pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak bersikap pasif. Tetapi dia memang aktif. Oh, kamu mau diloloskan di CPNS? Oh, saya bisa meloloskan itu. Tapi meminta imbalan tertentu. Itu namanya pegawai negeri atau penyelenggara negara aktif. Nah, maka Angelina Sondah itu menurut Pak Artijo dan dua majelis hakim yang anggota majelis hakim yang lain dianggapnya aktif. Dia untuk mencari suap yang bisa dia terima yang nanti ketika dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu akan menguntungkan bagi si pemberi suap. Nah, maka kalau menurut saya apa yang dinyatakan oleh Pak Artijo tersebut tidak sesuai dengan rumusan delik yang ada dalam pasal 12 huruf A. Karena perbedaannya adalah pasal 12 huruf A itu merupakan delik material. Jadi bukan merupakan delik yang pegawai negeri atau penyelenggaranya itu harus berbuat atau bersikap aktif di dalam menerima suap. Tetapi memang sudah harus ada akibatnya berupa telah dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap sesuai dengan keinginan penyuapnya. Nah, sekarang pasal 12 huruf B. Apa unsur-unsur deliknya? Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi wujud pemberian harus dalam bentuk hadiah, tidak termasuk janji. Beda dengan pasal 12 huruf A kecil. Pemberian hadiah tersebut sebagai akibat dari perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya apa? Artinya hadiah itu diterima setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya sesuai dengan keinginan pemberinya. Jadi berbeda dengan pasal 12 huruf A. Kalau pasal 12 huruf A ada hadiah atau janji, kemudian diterima. Baru setelah itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penyuap. Tapi kalau yang 12 huruf B kecil, penyelenggara negara atau pegawai negeri melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya dulu, baru kemudian menerima hadiah dari penyuap. Jadi hadiah itu diterimanya setelah melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini bedanya pasal 12 huruf A kecil dan pasal 12 huruf B kecil.
Sekarang unsur suap pasal 12 huruf C kecil. Ya sama rumusannya, hanya saja subjek deliknya adalah hakim, bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi hakim menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Penjelasannya, hakim menerima hadiah atau janji tersebut padahal dia tahu atau paling tidak patut menduga. Jadi sama ya dengan pasal 12 huruf A kecil. Sikap batin dari penerima hadiah atau janji tersebut adalah pro parte dolus, pro parte culpa. Jadi mengetahui atau paling tidak patut menduga kalau hadiah atau janji itu diberikan oleh penyuap, dimaksudkan mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Ini dari sisi sikap batin hakim yang menerima hadiah atau janji. Maka maknanya hakim tersebut harus sudah sampai memutus perkara sesuai dengan keinginan penyuap karena adanya pengaruh hadiah atau janji yang diterimanya. Berarti sama dengan ketentuan pasal 12 huruf A kecil bahwa delik ini dirumuskan sebagai delik material atau delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu berupa sudah sampainya seorang hakim memutus perkara sesuai dengan keinginan penyuap. Jadi hadiah atau janji diberikan, diterima, kemudian hakim memutus perkara sesuai dengan keinginan pemberi hadiah atau janji. Nah, beda dengan pasal 6. Kalau pasal 6, hakim belum melakukan atau belum memutus perkara sesuai dengan keinginan penyuap, tetapi baru menerima hadiah atau janji. Kemudian pasal 12 huruf D. Kalau ini untuk advokat. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Nah, jadi konteksnya ini sama dengan ketentuan pasal 12 huruf C yang berbeda hanya subjek deliknya atau adresatnya. Kalau pasal 12 huruf C, adresat atau subjek deliknya adalah hakim. Kalau pasal 12 huruf D, maka subjek deliknya adalah advokat. Jadi advokat sudah menerima hadiah atau janji, tidak cukup sampai situ. Tapi advokat itu sudah sampai memberikan nasihat atau pendapat dalam perkara tertentu sesuai dengan keinginan pemberi suap. Jadi sama-sama dengan pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf C, dan pasal 12 huruf D sebagai delik material yang mensyaratkan sudah terjadi akibat tertentu karena adanya pemberian hadiah atau janji dari penyuap. Nah, sekarang pasal 12 huruf E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Ya, dia pegawai negeri atau penyelenggara negara itu memaksa. Kalau delik suap yang pasal 12 huruf A, kemudian B, C, D itu tidak ada paksaan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tapi kalau pasal 12 huruf E, ini pegawai negeri atau penyelenggara negara justru memaksa seseorang untuk memberikan suap atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Ini suap.
Nah, perbuatan penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan dalam bentuk pemaksaan. Jadi maksudnya menguntungkan diri sendiri, orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi perbuatan penyalahgunaan kekuasaan itu harus dilakukan dalam bentuk pemaksaan. Artinya apa? Menekan orang lain untuk berbuat sesuai dengan keinginannya. Jadi ada tekanan, ada pressure dari pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada seseorang. Nah, tujuannya apa ya tadi? Tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, paksaan ini karena berupa abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, bukan paksaan dalam arti fisik. Tetapi paksaan ini bersifat psikis, yaitu melalui pemanfaatan kekuasaan yang melekat padanya. Misalnya, kalau kamu nggak mau kasih sejumlah uang tertentu kepada saya pecat kamu. Kalau kamu tidak mau kasih sejumlah uang kepada saya, nggak bakalan saya loloskan kamu sebagai CPNS. Ada paksaan, dan paksaan itu berupa paksaan yang bersifat psikis atau dengan cara memanfaatkan kekuasaan. Jadi makna paksaan di sini bukanlah paksaan yang bersifat fisik, tetapi paksaan yang bersifat psikis melalui pemanfaatan kekuasaan yang melekat padanya atau abuse of power. Maka suap ini masuk dalam kategori suap pemerasan. Jadi suap pemerasan itu diatur dalam pasal 12 huruf E yang ancaman pidananya juga sama-sama beratnya seperti pasal 12 huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Untuk suap pasal 12 huruf F sampai dengan huruf I, karena jenis suap itu memang sangat banyak di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nanti dipelajari sendiri. Tapi paling tidak, beberapa delik suap yang bersifat pokok itu sudah saya sampaikan di dalam materi perkuliahan. Ya, sekarang kita ke analisis kasus. Rudi Rubiandini pada saat menjadi kepala SKK Migas menerima uang 1,4 juta US dollar dan 200.000 dolar Singapura. Uang tersebut salah satunya diterima dari bos Kernel Oil Singapura yang bernama Widodo Ratanacaitong. Uang dari Widodo dimaksudkan agar Rudi Rubiandini menyetujui Fosus Energi Ltd sebagai pemegang lelang terbatas Kondesat Senipah Bagian Negara pada 7 Juni 2013 untuk periode bulan berikutnya. Rudi pun menyetujui kargo pengganti minyak mentah Gresik Mix Bagian Negara untuk Fosus Energi Ltd periode Februari sampai Juli 2013 sesuai dengan yang diinginkan oleh Widodo sebagai pemberi uang. Rudi juga menyetujui Fosus Energi Ltd sebagai pemenang lelang terbatas minyak mentah Minas dengan kondensat Senipah. Ini juga sesuai dengan yang diinginkan oleh Widodo sebagai pemberi uang kepada penyelenggara negara Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas. Nah, dalam kasus di atas, pasal mana yang tepat digunakan untuk menjerat Rudi Rubiandini? Nah, silakan jelaskan dengan menganalisis setiap unsur di dalam pasalnya. Kita masuk ke delik korupsi gratifikasi. Untuk delik korupsi gratifikasi itu hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 12B besar. Nah, pasal 12C besar itu tidak mengatur rumusan delik, tetapi di dalamnya hanya terkait dengan penjelasan mengenai delik gratifikasi. Ya, gratifikasi itu hanya
dirumuskan dalam pasal 12 huruf B besar. Apa bunyinya? Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kalau kita pahami dari rumusan delik ini, gratifikasi itu pada dasarnya tidak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Kapan gratifikasi itu dianggap sebagai suap? Apabila berhubungan dengan jabatan atau yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, ketentuan pembuktiannya yang dulu pernah saya sampaikan, kalau nilainya 10 juta rupiah atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Berarti pembalikan beban pembuktian bersifat absolut atau murni. Beban pembuktian sepenuhnya ada pada terdakwa. Untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih itu bukan merupakan suap. Artinya apa? Tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sementara untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh penuntut umum. Jadi normal kalau nilai gratifikasinya kurang dari 10 juta. Baru kalau nilai gratifikasinya 10 juta ke atas, pembuktiannya sepenuhnya dibebankan kepada penerima gratifikasi bahwa gratifikasi itu bukan merupakan suap. Berarti tidak ada hubungannya dengan jabatan yang melekat padanya. Ini pasal 12B besar. Berapa ancaman pidananya? Sangat berat. Sama dengan ancaman pidana pada suap. Pasal 12. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan plus pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ini untuk ancaman pidana bagi delik gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti yang luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang lain. Artinya gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti yang luas. Ya, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sekarang kan pemberian tiket pesawat, tiket kereta misalnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bisa diberikan secara elektronik. Ya, gratifikasi atau pemberian hadiah bisa berubah menjadi suatu tindak pidana suap sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Jadi sebenarnya gratifikasi atau pemberian hadiah itu bukan merupakan tindak pidana. Gratifikasi itu akan menjadi tindak pidana apabila gratifikasi itu berubah menjadi suap. Kapan berubahnya menjadi suap? Sepanjang pemberian itu diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hanya saja, tidak begitu saja gratifikasi itu bisa berubah menjadi suap. Meskipun gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.
Maka kapan bisa dianggap ada perubahan dari gratifikasi menjadi suap sehingga menjadi tindak pidana? Ini harus mengacu kepada ketentuan pasal 12 C besar. Nah, bagaimana ketentuan pasal 12 C besar? Ya, pengaturan dalam pasal 12 C besar, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B besar ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Kapan penyampaian laporan itu? Wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Jadi ketika saya menerima gratifikasi atau hadiah, maka sebelum 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka gratifikasi itu tidak mungkin berubah menjadi suap. Kenapa? Karena rentang waktu 30 hari ini diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi untuk melaporkan kepada KPK. Jadi bisa di hari ke-1, bisa di hari kedua, bisa di hari ke-30 itu paling lambat. Hari ke-30 sejak tanggal gratifikasi diterima. Barulah kalau sudah lewat dari hari ke-30 itu, maka gratifikasi itu bisa berubah menjadi suap sehingga menjadi tindak pidana. Nah, KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Jadi kalau gratifikasi ini menurut hasil analisa yang dilakukan oleh KPK tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka gratifikasi itu menjadi milik penerima. Tapi kalau gratifikasi itu berdasarkan analisis KPK ada hubungannya dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima, maka akan ditetapkan gratifikasi itu menjadi milik negara. Dan biasanya gratifikasi itu akan dilakukan pelelangan oleh KPK, hasilnya itu dimasukkan menjadi keuangan negara. Ya, ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Jadi intinya menurut pasal 12C besar, gratifikasi itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh dianggap sebagai suap sebelum melampaui 30 hari sejak tanggal gratifikasi itu diterima. Berarti bukan merupakan tindak pidana. Tapi begitu lewat 30 hari, kok ternyata gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi itu, maka gratifikasi itu akan berubah menjadi suap, akan dianggap sebagai suap. Maka pelakunya bisa dikenai pasal 12B besar. Nah, ini perbedaan antara suap dan gratifikasi. Jadi pemberian itu ada dua. Bisa pemberian itu merupakan suap, bisa merupakan gratifikasi. Kapan langsung dianggap pemberian itu adalah suap? Kalau ada meeting of mind, kalau ada persamaan niat antara pemberi suap dengan penerima suap. Kalau eksplisit sesuai dengan pasal 5. Ini saya berikan mobil, syaratnya tolong loloskan saya atau tolong angkat saya sebagai staf ahli kementerian tertentu. Eksplisit atau tidak eksplisit, tapi implisit. Meskipun implisit, pegawai negeri atau penyelenggara negara itu mengetahui atau paling tidak patut menduga kalau pemberian itu berhubungan dengan jabatannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Orang baru daftar CPNS,
kasih hadiah kepada pejabat yang berwenang meloloskan seseorang sebagai CPNS. Maka sekalipun orang yang mendaftar sebagai CPNS ini secara eksplisit tidak menyatakan pemberian ini ada hubungannya dengan proses seleksi CPNS, tetapi pegawai negeri atau penyelenggara negara patut menduga. Nah, berarti apa? Ada meeting of mind. Apa yang diinginkan oleh penyuap dengan yang dipahami oleh orang yang disuap itu sama. Oh, ini pemberiannya untuk itu toh. Tetapi kalau gratifikasi ini tidak ada meeting of mind. Tidak ada persamaan niat, tidak ada persamaan pemahaman antara pemberi dengan penerima. Misalnya Sultan Hamengkubuwono Mantu. Ada yang memberi sumbangan 100 miliar. Kasih 100 miliar. Orang yang memberi 100 miliar itu dia punya maksud. Wah, ini nanti 100 miliar akan saya tagih nih. Suatu saat nanti saya akan mendirikan hotel, sebelumnya saya harus minta izin kepada Sultan. Nah, nanti saya akan ingatkan. Kalau saya dulu pernah kasih 100 miliar. Sekarang saya mau minta izin untuk mendirikan hotel. Ya, maka gratifikasi ini dilarang karena bisa menimbulkan konflik kepentingan atau konflik of interest. Nah, antara pemberi suap, bukan pemberi suap ya, antara orang yang memberi sumbangan pada saat Sultan Mantu dengan Sultan sebagai penerima sumbangan itu tidak ada meeting of mind. Tidak ada persamaan niat. Sultan nggak ngerti nih maksudnya 100 miliar itu untuk apa ya? Mungkin untuk kasih sayang karena saya sedang menyelenggarakan hajatan mantu. Ya, kalau itu tidak ada meeting of mind, gratifikasi, maka dikasih kesempatan 30 hari. Sultan selama itu lapor sumbangannya dapat berapa kepada KPK. KPK akan melakukan analisis. Ini mana yang ada hubungan dengan jabatan, mana yang tidak. Kalau tidak ada akan dikembalikan, kalau ada maka akan dirampas. Akan ditetapkan menjadi milik negara. Maka setelah lewat 30 hari, kalau misalnya Sultan nggak melapor, kok ternyata ada hubungan dengan jabatan, maka gratifikasi itu akan berubah menjadi suap. Kena pasal 12B besar. Maka pada dasarnya gratifikasi ini boleh saja. Namun menjadi terlarang dan termasuk suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi. Ini perbedaan antara suap dan gratifikasi. Nah, catatan saya, kalau begitu, kenapa harus ada pasal 12B besar? Seharusnya kalau gratifikasi itu sudah dianggap sebagai suap, ya pakai pasal suap. Bisa pakai pasal 12A kecil. Karena apa? Gratifikasi itu dinyatakan oleh pasal 12B besar dianggap sebagai suap. Maka kenapa harus ada pasal 12B besar? Kenapa harus ada pasal pengaturan delik gratifikasi? Ya pakai saja ketentuan pasal suap. Kalau memang gratifikasi itu sudah berubah menjadi suap. Nah, maka mestinya pasal 12B besar itu tidak diperlukan. Jadi ancaman pidananya nanti ikut saja kepada ancaman pidana delik suap. Karena gratifikasi itu sudah berubah menjadi suap.